Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Imam, eh, Mas Mbak Astos, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Take Youth dari SPDG, saya Ahmad Suti Ramadhani dengan NRP 191 di sini bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Bill Jonathan dengan NRP 170. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Pak Imam dan Mas Mbak Astos yang telah memberikan kami ilmu dan bimbingan eh, selama mata kuliah SPT ini yang akhirnya kami bisa belajar banyak dan mengaplikasikannya ke aplikasi dunia nyata yang semoga nanti bisa menjadi manfaat dan amal jariah sampai akhir masa nanti. Sebelumnya di sini kami akan mendemokan project final project dari SPTG yaitu database Pet Shop TQ. Sekarang kita akan mencoba ke menu utama untuk melihat pembukaannya. Jadi untuk tampilan awalnya sendiri, Take database di sini dibentuk dengan menggunakan navigation form, di mana di sebelah kiri ada navigation, tombol-tombol navigation yang mengarahkan ke form-form yang diperlukan. Untuk menu utama yang di sebelah kanan, ini adalah welcome page, di mana Take database menyambut para karyawan yang bekerja, mengucapkan terima kasih dan memberikan penjelasan singkat apa gunanya atau apa saja data yang dihandle oleh TQ Database. Di sini dapat dibaca bahwa data yang dihandle atau disediakan adalah data pegawai, pelanggan, hewan, obat, transaksi mandi, transaksi periksa, dan informasi pendukung lainnya, seperti report dan lain-lain. Kemudian eh, di sini juga disediakan page about us yang tadi ditunjukkan oleh Billy di bawah yang memberikan informasi tentang kami, developer dari database ini, dengan lengkap dengan nama lengkap, foto, juga NRP. Kemudian di bawah juga HTML dan TTL, yaitu gambaran dari database kami, relationship database kami, dan bagaimana database kami bekerja. Untuk selanjutnya adalah penjelasan dari form-form spesifik yang akan dijelaskan oleh teman saya Billy. Silahkan Billy. Eh, Baik, saya mulai dari form pelanggan. Di sini kita bisa lihat ID pelanggannya dengan nama, nomor telepon, email, dan alamat dari pelanggan tersebut. Terus di sini kita ya ada tombol back sama next buat uh, lihat record-recordnya. Terus kita juga ada create new, ya ini tombol save dan ini delete. Ini kita bisa aja misal ini 1001, ini nama Billy, nomor teleponnya ya random dikit ini, email bc at gmail.com, alamatnya Surabaya gitu aja. Nah, seperti lihat ini ke save dan bisa di delete juga. Nah, terus di sini ada kita punya dua laporan, yaitu laporan daftar pelanggan sama laporan pelanggan terbanyak. Nah, ini kalau dilihat kayak gini reportnya. Uh, jadi next. Uh, dan untuk laporan pelanggan terbanyak ini adalah contohnya kayak ID 587 ini total transaksinya 9, jadi yang terbanyak. Diikuti sama Teddy Science, Frederica Cousins, sama Dagny Share. Kita lanjut ke pegawai. Nah, di sini sama seperti tadi ada back next, create new, dan kawan-kawan. Di sini ada laporan daftar pegawai, sama kayak yang tadi, laporan data pelanggan. Ada ID, nama, alamat, nomor telepon, dan emailnya. Nah, di sini bisa dicek
pegawai ini sudah melakukan transaksi apa aja. Seperti pegawai nomor satu ini sudah melakukan transaksi 43 kali transaksi mandi, sama ada 27 kali melakukan transaksi memeriksa hewan. Uh, ini jadi juga buat yang pelanggan lain-lain, banyak bervariasi. Kita lanjut ke tabel hewan. Sini kita bisa lihat hewan apa aja yang ada dan siapa ID pelanggannya yang punya. Di sini kita bisa cek laporan daftar hewannya. Kayak pelanggan satu ternyata punya 3 hewan, dan pelanggan dua punya 2 hewan, dan seterusnya. Terus di sini ada laporan hewan berdasarkan umur. Bisa dicek kalau yang banyak ternyata hewan yang umurnya masih 1 tahun. Dan yang terakhir bisa dilihat yang paling tua umurnya 10 tahun. Sini. Lanjut ke tabel obat. Nah, di sini ada list dari obat-obat yang dipreskripsikan kepada hewan-hewan yang memiliki masalah. Di sini ada laporan obat yang terbanyak digunakan. Di sini ada amoxicillin sebagai salah satu yang terbanyak. Nah, ada 55. Title records, dan selanjutnya ada ciprofloxacin. Ini ada 47 kali. Lanjut ke periksa. Di sini ada hasilnya dari kayak pemeriksaan. Ini ada ID periksa 1. Dan ternyata pelanggannya Toyboy Baseball. Nama hewannya itu fur, spesiesnya ringtail. Ini ada harga dari obat, kapan waktu masuknya, dan kenapa dia masuk ke TQT. Ternyata karena infeksi virus. Terus reviewnya dia ngomong sangat baik. Dan dia ini dilayani sama pegawai yang bernama Germain Faber. Di sini ada subform perincian obat. Di sini bisa diganti-ganti, dan total harga juga bakal ada errornya. Oke, lanjut dulu. Di sini ada, bentar, kayaknya exhaust-nya lagi nge-lag, harus dibuka ulang. Wow. Ah, sayang sekali. Oke, kita lanjut. Di sini ada detail mandinya. Di sini ada transaksi ID 1, pelanggannya Rusty Kenny dengan hewannya yang namanya Osborne. Ternyata dia itu sebuah Scarlet Macaw. Dan dia itu ngelakuin pijat terapi yang harganya 95.000 pada tanggal 4 Agustus 2023. Dilayani oleh pegawai yang bernama Bertha Sanderby. Ya, itu adalah tampilan semuanya. Di sini ada beberapa query juga yang bisa membantu dalam proses membuat form-form ini. Ada get total harga yang digunakan waktu periksa ini.
Jadi dia itu mengambil dari ini total harga itu oh, jumlah obatnya dikali dengan harga obat. Dan disambungkan dengan ID. Terus ada query obat terbanyak. Di dunia uh, ada ID nama ID obatnya, nama obatnya, jumlah obat, ID transaksi periksa dan waktu masuk transaksi periksa. Uh, Lanjut, di sini ada pegawai transaksi mandi query dan pegawai transaksi periksa query. Ini tadi yang dipakai di tabel pegawai yang bisa menunjukkan dua ini. Saat ini tidak kelihatan apa-apa di sini karena nilainya ini tergantung dari nilai yang ID di navigation form. Jadi memang sayangnya tidak bisa dilihat. Nah ini kriterianya itu dari ID pegawai di subform navigation form. Di sini saya ngambil ID pegawainya dengan nama pegawai, uh, transaksi mandi ID-nya, nama pelanggan, nama hewan, spesies hewannya, berapa harganya dan waktu masuknya. Buat yang mandi juga kurang lebih sama. Nah, ini ada query pelanggan terbanyak. Jadi di sini kita langsung aja select pelanggan ID, pelanggan ID-nya, nama pelanggannya, telepon pelanggannya, email pelanggannya, alamat pelanggannya, terus kita langsung count aja uh, berapa banyak. Terus ini di group by ke semua ini ID, nama, nomor telepon, email, alamat. Ini digunakan buat bikin report pelanggan terbanyak tadi. Terus ada spesies terbanyak yang kalau yang ini buat ngitung berapa banyak spesies. Ini ada spesies hewan, transaksi periksa, waktu masuk, uh, ID transaksi mandi, waktu masuk transaksi mandi, sama count jumlah spesies. Ini adalah subform daftar obat yang digunakan pada form obat tadi. Yang di sini. Oh, bukan yang di sini, yang di sini. Yang bisa menampilkan obat apa aja yang lagi dipakai. Ini lo ada ini ID, nama nama obat dan jumlah obatnya. Nah, ID-nya ini juga tadi ngambil dari ID periksa dari subform navigation form. Ini lanjut, transaksi mandi dan transaksi periksa query ini adalah untuk menampilkan data dari transaksi mandi dan transaksi periksa. Karena transaksi mandi itu terbatas pada desainnya. Transaksi mandi itu hanya ID waktu masuk kategori mandi, ID pelanggan sama ID hewan. Nah, di sini supaya untuk mendapatkan hasil yang lengkap harus di-querykan, digabung-gabungin supaya bisa dapat ID transaksi mandinya, nama pelanggan, nama hewan, spesies hewan, harga dari servis ini, waktu masuknya kapan, nama nama kategori mandinya apa, sama nama pegawai yang melayani siapa. Nah, pada transaksi periksa kurang lebih juga sama kayak yang tadi. Nah, Oke, kemudian akan dijelaskan mengenai report ya, Bile. ya.
Oke, jadi untuk report di sini kami membuat sekitar 10 report yang masing-masing dibuat berdasarkan query dan juga tabel utama atau tabel master disebutnya. Eh, dari beberapa report ini diambil dibuat karena ada untuk pendataan laporan biasa dan juga laporan untuk mengambil kesimpulan informasi vital. Pertama ada report hewan di paling atas. Tolong bisa dibukakan pilih. Nah, di paling atas ada report hewan. Di sini report hewan ini berfungsi untuk memberikan laporan dasar mengenai hewan yang sudah terdaftar dari transaksi mandi dan periksa, juga dari pendaftaran pelanggan. Eh, report ini memberikan gambaran besar dari hewan apa saja yang sudah terdaftar di Tecure dan siapa saja namanya, umurnya, juga spesiesnya. Kemudian lanjutkan ke hewan berdasarkan umur. Report ini sebenarnya lebih ke pengambil kesimpulan informasi vital, di mana jika dilihat tadi yang disimpulkan oleh Billy, yang ditunjukkan oleh Billy, sempat terlihat bahwa umur yang paling kecil adalah 1 dan terbesar adalah 10. Report ini dapat berfungsi untuk mengambil keputusan bahwa hewan yang sudah berumur 10 mungkin membutuhkan perawatan khusus dan dapat ditawarkan kepada pelanggan. Apakah eh, diperlukan perawatan khusus yang nanti bisa dilanjutkan ke transaksi periksa seperti itu. Kemudian ada kategori mandi. Di report yang ketiga adalah report yang memberikan kategori kategori-kategori yang disediakan oleh transaksi mandi, di mana kategori ini bisa dikeluarkan sebagai daftar untuk daftar harga atau sebagai daftar untuk promosi dan sebagainya. Kemudian ada obat terbanyak. Obat terbanyak ini adalah sama seperti yang hewan berdasarkan umur tadi. eh, report ini dibentuk untuk mengambil kesimpulan informasi vital di mana Tecute harus mencari tahu obat mana yang paling banyak keluar supaya bisa disuplai lebih banyak. Itu untuk yang obat terbanyak. Kemudian ada juga pegawai dan pelanggan. Untuk pegawai sendiri ini hanya sebagai informasi dasar pegawai yang bekerja di Tecute dari ID, nama, alamat, nomor telepon, dan emailnya untuk dikontak. Seperti itu. Kemudian untuk pelanggan juga sama. Pelanggan juga memiliki informasi yang sama seperti pegawai. Untuk tidak ada alasan khusus, hanya terbatas untuk promosi dan pelayanan setelah transaksi seperti itu. Kemudian ada pelanggan terbanyak di form selanjutnya. Pelanggan terbanyak ini adalah penarikan informasi vital untuk mencari pelanggan yang paling setia kepada Secure untuk dapat diberikan promosi ataupun pelayanan spesial seperti itu. Kemudian yang ketiga dari terakhir adalah total harga transaksi mandi. Total harga transaksi mandi ini dapat digunakan untuk melihat average ataupun data-data dari transaksi mandi seperti apakah eh, sudah sesuai, mungkin sesuai dengan segmentasi dari customernya atau misalnya sesuai dengan mungkin kondisi ekonomi saat ini dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada yang kedua dari terakhir adalah transaksi mandi. Ini juga sama seperti eh, report hewan, pegawai dan pelanggan. Transaksi mandi ini berfungsi sebagai report umum untuk menunjukkan transaksi mandi apa saja yang sudah terjadi di Tagcube. Sama dengan yang terakhir, transaksi periksa untuk memberikan informasi umum transaksi apa saja yang sudah dilaksanakan di sini seperti yang dijelaskan oleh Billy tadi, ada ID transaksi, pelanggan, hewan, spesiesnya, dan yang paling penting adalah waktu masuk, obat yang diberikan, kemudian pegawai yang menangani, deskripsi dari penyakitnya, dan komentarnya apakah baik atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin dari Billy ada yang mau ditambahkan? Belum penutupan?
Mungkin untuk yang tadi error di navigation form itu karena sebelumnya kodenya itu dibuat untuk form yang terpisah, bukan untuk nanti navigation form. Nah, makanya karena itu ada error ini. Ya, karena ini masih di yang kode lama. Harusnya ini pindah ke navigation form. Mungkin bisa diperbaiki live edit. Oh ya baik. Maksudnya berarti ada yang tadi kurang teliti aja ya kita. Iya. Hmm. View. Oh, full screen mode. Navigation form. Stop frame. Nah, harusnya ini sudah benar, bisa dicoba. Ini bisa dulu aksesnya karena habis diedit. Di refresh dulu. Nice. Kita coba apakah bisa. Masih error ya, Masih error. tapi karena ini berubah tadi, karena menggunakan form yang terpisah tadi, bukan yang navigation form, makanya agak error. Jadi berarti formnya tadi sebenarnya terikat sama form lain itu, Bil. Nah ya, tadi sebetulnya di eh, transaksi mandi transaksi periksa yang ini yang bisa diedit-edit, sebelum ini diedit-edit. Kalau ini yang diganti, maka ini juga berubah. Cuma karena masuk navigation form tadi dia agak repot jadinya betulnya. Jadi mohon maaf mungkin ini ada sedikit. Karena memang itu dia bagus sih. Jadi memang mungkin butuh maintenance juga ya. Hmm. Iya. Mungkin bisa ditunjukin ini kalau original mungkin bisa, masih kan Hmm. enggak bisa. Ya, Oh, kayaknya error ini gara-gara diganti, ganti setelah dari navigation form jadi ini. setelah bawa pull lah maksudnya. Hmm. Oh, Kan ini tak mau cek tak lagi. tunjukin dah. Mau coba tunjukin dah yang tadi. Nggak usah apa-apa. Oke. Aman? Aman. Oke lah. Baik, sekian dari kami, dari kelompok Tekiot. Semoga apa yang kami berikan dapat menjadi manfaat buat ke depannya nanti dan dapat membanggakan Pak Imam dan Mas Mbak Asta semuanya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini tak ilmu diberikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika kami ada kesalahan dan salah-salah kata yang menyakiti hati, mengganggu pikiran. Semoga bisa dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan siang.